Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang roda kehidupan anak yang lahir pada hari Rabu Legi. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan anak yang lahir pada hari Rabu Legi? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, sedulur dimanapun berada, alangkah baiknya sebelum saya memulai video ini untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar saya terus semangat dalam mensiarkan ilmu dan budaya, khususnya budaya Nusantara. Yuk ikuti video. Baik sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Rabu Legi memiliki nilai 12. Nilai 12 ini dijumlah dari Rabu memiliki neptu 7 dan Legi memiliki neptu 5, di total 12. Jadi anak yang lahir pada hari Rabu Legi memulai siklus roda kehidupan di usia 0 sampai 6 tahun dengan nilai 6, nilai kejayaan. Di sini selalu saya katakan nilai kejayaan adalah nilai yang paling membahagiakan, nilai yang happy, super membahagiakan. Karakteristik bagus, kesehatan bagus, rezeki luar biasa, nggak usah diragukan. Biasanya di sini orang tuanya pun sedang memiliki keadaan ekonomi yang sedang hoki, yang sedang laris, yang sedang bangkit, yang sedang bagus, lancar keuangannya. Anaknya mudah diatur, cerdas, intelektualnya bagus. Intinya berjalan luar biasa, berjalan membahagiakan, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan yang menyulitkan. Beranjak ke usia 6 ke 12 tahun, loncat langsung ke nilai 2. Karena hari Rabu di sini adalah hari yang paling menguntungkan. Kenapa saya mengatakan menguntungkan? Karena hari Rabu itu tidak ada nilai kehancuran, tidak ada nilai keramat, yaitu nilai 1. Jadi langsung loncat ke nilai 2, nilai yang pas-pasan. Ya memang di sini tetap sedikit mengalami problem, mengalami kendala. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya tadinya di usia 0 ke 6 tahun dengan nilai kejayaan, anaknya bagus, karakternya bagus, rezekinya bagus. Sekarang makpet, berubah total 180 derajat. Yang tadinya di atas langsung jatuh ke bawah. Di sini masa-masa sekolah dasar, anaknya sudah tentu akan pemurung, sulit diatur, nggak lepas dari ketek orang tuanya. Ya, mohon maaf banget, secara pikiran juga agak sedikit terganggu, kesehatan terganggu, keuangan terganggu. Jadi buat orang tua nggak usah heran, nggak usah bingung ketika kalian mendapati anak kalian dengan siklus nilai 2 di usia 6 ke 12 tahun ini. Nggak usah bingung, nggak usah heran untuk kedua orang tua yang sedang mendapati anak di siklus nilai 2 di usia 6 ke 12 tahunnya. Memang karakteristik semuanya ya serba pas-pasan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Intinya berjalan normal seperti anak pada umumnya. Lanjut lagi ke siklus berikutnya, ke pecah pamor usia 12-18 tahun. Catatan besar, catatan yang harus diingat bagi kedua orang tua. Kenapa? Ini masa-masa remaja. Hati-hati. Pecah pamor ketika remaja itu cenderung lebih kepada hiperaktif. Kenakalan hiperaktif, kenakalan di luar batas. Hati-hati bagi yang memiliki anak gadis, anak perawan, dijaga baik-baik. Karena efek daripada pecah pamor, gejolak jiwa, asmara bangun, sulit diatur, sulit diomongin, anaknya itu sekarang PDW ya. Jadi harus hati-hati, harus diwanti-wanti, betul-betul dijaga, khususnya anak perempuan. Amit-amit bukan saya nakut-nakutin, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang efeknya ketika pecah pamor di usia remaja ini sangat ngeri sedap sedulur.
harus benar-benar diperhatikan kedua anak kita, baik perempuan maupun laki-laki, harus dinasehati, harus dirangkul, gak usah dibentak-bentak. Lanjut lagi, usia 18 ke 24 tahun, nilai 3, nilai yang cukup baik. Nah, di sini anaknya mulai dewasa, pandangannya mulai luas, move on, naik anak tangga, kerejekian mulai terbuka, banyak teman, banyak kolega, pandai bergaul, semangat. Jadi sangatlah masa-masa yang luar biasa. Mulai kembali menuju track yang benar, track yang sesungguhnya. Bagi yang mau usaha, silakan usaha. Bagi yang mau menikah pun silakan, monggo, boleh untuk melangsungkan pernikahan. Karena memang siklus nilai kalian nilai yang cukup baik, meskipun belum wah, meskipun belum nilai yang jaya, boleh untuk melangsungkan pernikahan aman, insya Allah berjalan aman dan tidak ada kendala sedikit pun. Beranjak lagi usia 24 ke 30 tahun, nilai 5, nilai semifinal. Singgungan lagi bagi yang mau nikah, yang tadinya belum melangsungkan silakan monggo menikah. Tentu di sini rezeki lebih baik daripada tahun siklus sebelumnya. Nilai 5, nilai semifinal, kesehatan bagus, kesempatan kerja bagus. Bagi yang mau usaha, tingkatkan usahanya, gak usah takut, gak usah ragu, satset, gerak cepat. Jadi kita manfaatkan waktu kita ketika dalam fase bagus. Intinya ketika nilai 5 ini nilai yang sangat luar biasa, nilai yang cukup besar. Kalian sudah merasakan hasil-hasil daripada jeripaya kalian. Semua berjalan lancar dan membahagiakan. Lanjut ke putaran selanjutnya di usia 30 ke 36. Kembali nilai jaya, nilai 6. Insya Allah di sini apabila kalian di tahun sebelumnya menanam, berjuang, meniti karir, insya Allah kalian mendapatkan hasil ketika usia 30 ke 36. Ya, sudah tentu saya katakan nilai jaya apapun yang kalian niat hajatkan biasanya tercapai, terwujud ketika nilai kejayaan. Berbahagialah kalian, bersyukurlah kalian. Selalu bersyukur, selalu eling, manfaatkan waktu luang kalian, kesehatan, kerumah tanggaan, semua berjalan bagus, semua jalan membahagiakan. Bagi yang belum menikah juga monggo silakan, ini waktu kalian untuk menikah. Ini fase terakhir menurut saya, karena ini siklus 30-36 ya sudah cukup tua untuk melangsungkan pernikahan. Tapi kan ada juga yang sibuk untuk ke karir, jadi lupa untuk melangsungkan pernikahan karena berbagai alasan. Jadi ya monggo, nggak masalah, no problem. Tapi pesan saya, ini adalah fase terakhir kalian untuk melangsungkan pernikahan, karena nanti di siklus berikutnya kalian ketemu dengan nilai yang jatuh. Lanjut lagi usia 36 ke 42, kembali nilai 2, nilai yang pas-pasan. Semua berubah, yang tadinya jaya, yang tadinya terang menjadi gelap gulita. Semua netral, semua normal, kesehatan, karakteristik, pergaulan, keuangan, semua berjalan apa adanya. Masalah ekonomi ya hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja, belum bisa mencapai hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya tuh ego, terima keadaan. Kalian harus pahami setiap siklus kehidupan yang kalian jalankan. Kapan harus bersabar, kapan harus bergerak, kapan harus diam dan lain sebagainya. Muter lagi usia 42-48, kembali pecah pamor nilai 3. Momok bagi dunia pernikahan. Hati-hati saya katakan. Pecah pamor ketika remaja itu cenderung terhadap pergaulan bebas di luar batas, hiperaktif. Tapi ketika kita sudah menikah, ketemu pecah pamor, larinya terhadap gangguan rumah tangga. Ada orang ketiga, bosen terhadap pasangan. Cekcok kecil ataupun besar terjadi. Banyak permasalahan dalam kerumah tanggaan. Ini otomatis terjadi, bukan ada sifat dari luar.
bukan ada orang yang sirik, dengki dan lain sebagainya, bukan. Ini semua terjadi otomatis ketika kita mengalami siklus sedang pecah pamor. Jadi harus hati-hati bagi kalian yang memiliki rumah tangga, harus dijaga hati, mata, dan pikiran kalian. Komunikasikan satu sama lain terhadap pasangan. Ya, pecah pamor memang positifnya kalian banyak yang suka, banyak yang senang. Karena aura dalam tubuh kalian itu, hormon happy kalian, hormon aura kalian itu sedang terpancar. Sehingga orang-orang tuh banyak yang suka dan senang terhadap kalian. Bukan karena pelet, bukan karena jimat. Semua siklus terjadi otomatis ketika pecah pamor asmara bangun. Awas, selalu saya katakan hati-hati, sekali lagi dijaga rumah tangga kalian, komunikasi satu sama lain. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berlanjut lagi ke roda kehidupan di usia 48-54. Kembali nilai 4, nilai yang cukup baik. Rezeki mulai membaik. Kesempatan mulai banyak. Silakan kalian kembali meniti karir kalian. Yang mau usaha, monggo, usaha apapun gak masalah. Yang penting saran saya, usaha yang sifatnya panjang, bukan hanya aji mumpung, bukan hanya ikut-ikutan. Tanamkan, ya kan, pupuk, tanam benih-benih yang insya Allah untuk maju ke depan, bukan hanya sesaat. Jadi roda kehidupan kalian ini akan panjang nanti 4, 5, dan 6. Manfaatkan itu baik-baik. Ya, kerejekian, kesehatan berjalan baik, berjalan bagus. Lanjut lagi usia 54 ke 60, nilai 5, nilai semifinal. Mulai kalian petik tuh hasil-hasilnya ketika kalian tanam di usia nilai 4. Rezeki lancar, sangatlah luar biasa. Kesehatan juga bagus, kerumah tanggaan happy, bahagia, karena memang banyak uang, banyak rezeki, semua lancar, membahagiakan. Naik lagi ke putaran selanjutnya usia 60 ke 66, nilai kejayaan. Tentu rumah tangga ya sudah pasti insya Allah berjalan membahagiakan. Bulan madu lagi, jalan-jalan lagi ke sana sini ya, karena memang banyak uang, banyak rezeki, nilai kejayaan tersebut. Apapun yang kalian cita-citakan terwujud, tercapai ketika nilai kejayaan. Jadi luar biasa. Bersyukur ditabung uang kalian untuk persiapan ke tahun selanjutnya, ke siklus berikutnya. Karena siklus berikutnya di usia 66-72 nilai 2 jatuh. Walaupun tidak ada nilai 1, kalian memang ketemu di nilai 2, nilai terburuknya, nilai terkecilnya. Semua kembali biasa-biasa saja, kembali normal saja. Terus berputar kembali 72, 78 dan selanjutnya per 6 tahun. Itulah siklus roda kehidupan. Kiranya itu saja penjelasan saya tentang anak yang lahir pada hari Rabu Legi. Ini sifatnya tidak mutlak sedulur. Ini sekali lagi saya katakan sifatnya tidak mutlak dan bisa berubah. Ada 3 faktor yang bisa merubah roda kehidupan. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, faktor genetik. Intinya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya Al-Fakir. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah mendukung channel ini, yang setia terhadap channel Kejawen Revolusioner. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar saya terus semangat dalam mengembangkan budaya Nusantara. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.